السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini merupakan hari yang pertama di bulan Ramadan 1422 Hijriah. Jadi hari ini hari pertama Ramadan 1422 Hijriah, bertepatan dengan 17 November tahun 2001. Kajian kita yang biasa kita lakukan setiap Ahad untuk Ramadan kita adakan setiap hari kurang lebih selama 19 hari insyaallah. Dan kajian ini berpindah-pindah. Yang saya rencanakan akan melanjutkan kitab dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Itu insyaallah kita akan mulai nanti pada hari Senin di Masjid Asy-Syifa insyaallah. Dan juga nanti kita usahakan dari beberapa hari itu kita mengkaji kitab yang lain, apakah Syarh Sunnah atau kitab yang lainnya. Untuk hari ini di Masjid Raya Bogor ini kita akan bahas masalah yang mendasar dan masalah yang mudah untuk dipahami oleh kaum muslimin. Saya akan bahas satu kitab, yaitu Al-Urwatul Wuthqa fi Dhaw'il Kitab was Sunnah. Al-Urwatul Wuthqa fi Dhaw'il Kitab was Sunnah. Jadi tentang tali yang amat kokoh dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kitab ini membicarakan tentang syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kitab ini ditulis oleh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Saya akan bacakan dari kitab ini pembahasan yang pertama dari pembahasan kitab ini, yaitu tentang la ilaha illallah. Di sini disebutkan beberapa pembahasan. Yang pertama, beliau menjelaskan tentang kedudukan la ilaha illallah. Kemudian yang kedua tentang makna la ilaha illallah. Kemudian rukun la ilaha illallah, kemudian keutamaan la ilaha illallah. Kemudian la ilaha illallah mengandung berbagai macam tauhid. Kemudian setelah itu dibawakan tentang syarat la ilaha illallah. Saya akan bacakan dari awal yang insyaallah banyak manfaatnya. Jadi kita bahas tentang la ilaha illallah yang merupakan syahadat ini merupakan rukun yang pertama dari rukun Islam yang kita harus ketahui lebih dahulu
sebelum kita membahas yang lain. Sebab setiap muslim dan muslimah dia wajib tahu tentang makna syahadat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setiap muslim dan muslimah wajib tahu dan wajib memahami tentang kalimat la ilaha illallah. Karena kalau dia tidak memahami tentang kalimat ini, dia tidak mengamalkannya, dan dia tidak mengingkari sesembahan selain Allah, maka makna ini tidak berarti apa-apa, tidak mempunyai makna dari la ilaha illallah. Bahkan dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa orang yang mengucapkan dan tahu maknanya tapi dia tidak mengingkari semua yang disembah selain Allah, maka bagi dia belum bisa dikatakan haram darah dan hartanya. Jadi haramnya darah, haramnya harta, artinya tidak boleh dia dibunuh, tidak boleh dia diperangi, tidak boleh dia diambil hartanya apabila ditambah dengan dia mengingkari semua yang disembah selain Allah. Begitu yang dijelaskan dalam kitab Tauhid. Sekarang kita akan bahas pembahasan tentang makanah wa manzilah la ilaha illallah. Setelah itu baru kita bahas yang selanjutnya. Dan setiap pembahasan ini dibawakan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dijelaskan oleh beliau dengan mengutip perkataan Syekhul Islam Ats-Tsani, yaitu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, tentang makna la ilaha illallah ini, tentang kedudukan la ilaha illallah. Beliau katakan begini: al-mabhatul awal, pembahasan yang pertama, makanatu wa manzilatu la ilaha illallah, kedudukan la ilaha illallah. La ilaha illallah kalimatun qamat bihal ardu was samawat wa khuliqat li ajliha jami'ul makhluqat. Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa min ajliha khuliqatid dunya wal akhirah wa biha arsalallahu rusulah wa anzala kutubah wa syara'a syara'i'ahu. Qala Allah ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa li ajliha nusibatil mawazinu wa wudi'atid dawawinu wa qama sawqul jannati wan nar wa biha inqasamatil khaliqatu ilal mu'minina wal kuffar wal abrari wal fujjar wa fi sya'niha takunu syaqawatu was sa'adatu fahiya mansha'ul khalqi wal amr wal thawabi wal iqab wa biha tu'khadul kutubu bil yamini aw shimal wa yadkhulul mizanu aw yakhif wa biha an-najatu minan nari ba'da al-wurud wa bi'adami iltizamiha al-baqa'u fin nari وهي الحق الذي خلقت له الخليقة وبها أخذ الله الميثاق وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب يوم التلاق وعليها يقع الثواب والعقاب وعليها نصبت القبلة وعليها أسست الملة وهي حق الله على جميع العباد. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. رواه البخاري ومسلم. وهي أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده المؤمنين إذ هداهم إليها فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام وبها يعصم الدم والمال ومن أجلها جردت سيوف الجهاد. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم
illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa hiya awwalu ma yajibu an yud'a ilaihi. Qala sallallahu alaihi wa sallam li Mu'adz hina ba'athahu ila al-Yaman, innaka taqdamu ala qaumin ahli kitabin falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ibadatullah. Wa fi riwayatin fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Dijelaskan, la ilaha illallah merupakan kalimat yang dengannya tegak langit dan bumi. Dan dengan kalimat ini Allah menciptakan semua makhluk. Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kalimat ini, artinya tujuan Allah menciptakan langit dan bumi. Dan dengan kalimat ini Allah telah mengutus semua rasul-rasulnya. Dengan kalimat ini Allah menurunkan kitab-kitabnya. Semua kitab, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, semuanya kitab itu menjelaskan tentang masalah tauhid. Kemudian kitab itu semua sudah dirubah oleh para pendeta, yang tetap terpelihara sampai hari kiamat adalah Al-Quran. Dan Allah dengan kalimat ini mengundangkan syariat-syariatnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat 25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus sebelum kamu seorang rasul, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tiada ilah yang berhak untuk diibadahi melainkan hanya aku, maka hendaklah kalian beribadah kepadaku, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua rasul, semua nabi yang diutus oleh Allah, semua dakwahnya mengajak manusia ini untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Dan dengan kalimat ini, dengan kalimat la ilaha illallah, ditegakkan timbangan nanti pada hari kiamat. Dan ditegakkan juga tentang catatan amal baik dan buruk dengan kalimat ini. Dan dengan kalimat ini manusia digiring ke surga dan ke neraka. Dan dengan kalimat ini manusia terbagi menjadi dua, mukmin dan kafir. Dengan kalimat ini manusia terbagi menjadi orang-orang yang baik dan orang-orang yang jahat. Dan dengan kalimat ini, ditegakkan atau tidaknya kalimat ini, maka manusia itu akan mencapai celaka atau bahagia. Kalau dia melaksanakan kalimat ini, dia akan bahagia. Kalau ditinggalkan kalimat ini, dia menjadi orang-orang yang celaka. Dan kalimat ini merupakan tempat timbulnya penciptaan dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbulnya adanya ganjaran dan juga hukuman. Dengan kalimat ini manusia akan mengambil catatan amalnya dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri. Dan dengan kalimat ini akan berat timbangan itu atau ringan. Dan dengan kalimat ini manusia itu akan selamat sesudah melewati as-sirat. Dan dengan dia tidak berpegang dengan kalimat ini, tidak konsekuen dengan kalimat ini, maka dia akan kekal dalam neraka. Dan kalimat ini merupakan kalimat yang hak, yang Allah menciptakan seluruh makhluknya, yang Allah mengambil seluruh makhluknya ini perjanjian dengan kalimat ini, seperti yang Allah sebutkan di dalam surah Al-A'raf. Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kalimat perjanjian kepada seluruh makhluk, yaitu di dalam surah Al-A'raf di ayat 172. Allah mengambil perjanjian kepada seluruh makhluk sebelum Allah
menciptakan mereka ketika mereka berada di alam ruh, yaitu yang berkaitan dengan ruh Bani Adam, ruh anak Adam. Ketika mereka berada di tulang sulbi Adam, Allah mengambil perjanjian dengan mereka, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 172, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Allah berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Mereka menjawab, betul, engkau adalah Rabb kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengambil perjanjian kepada anak Adam, yaitu alastu birabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Mereka jawab iya, bahwa Allah sebagai Rabb, sebagai ilah yang wajib disembah. Tapi ketika mereka lahir ke muka bumi ini, mereka lupa dengan perjanjian itu. Maka ada yang menjadi Yahudi, ada yang menjadi Nasrani, ada yang menjadi Hindu, Buddha dan yang lainnya. Mereka tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mereka mengingkari kalimat ini dan tidak menetapkan perjanjian ini, maka mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Maka di sini disebutkan dengan tidak berpegang dengan kalimat ini, mereka akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Dan dari tentang pertanyaan ini, tentang kalimat ini, Allah akan tanya. Jadi tentang kalimat la ilaha illallah ini Allah akan tanya nanti pada hari kiamat. Dan juga Allah akan jalankan hisab pada hari kiamat. Dan di atas kalimat ini akan ada ganjaran dan juga akan ada balasan. Dan dengan kalimat ini ditegakkannya kiblat. Dengan kalimat ini ditegakkannya kiblat. Dan di atas kalimat ini ditegakkan agama Islam ini, yaitu kalimat la ilaha illallah yang merupakan hak Allah yang wajib dipenuhi oleh seluruh makhluk. Sebagaimana Nabi bersabda, haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hambanya, hendaknya mereka beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak boleh mereka berbuat syirik dengan sesuatu apapun juga. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalimat la ilaha illallah merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Yang Allah karuniakan kepada kita merupakan nikmat yang paling besar, yaitu kalimat ini. Karena apa? Karena Allah tunjuki kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Allah tunjuki kita untuk memahami tentang makna la ilaha illallah. Allah tunjuki kita untuk melaksanakan kalimat la ilaha illallah yang dikatakan hidayatut taufiq. Ini nikmat yang paling besar. Fahiya kalimatul Islam. Ini merupakan kalimat Islam. Anda perhatikan orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dekat dengan Rasulullah dan tahu tentang ajaran Rasulullah, tidak bisa menyebutkan kalimat ini. Yaitu siapa? Abu Thalib, pamannya Rasulullah, yang membantu Rasulullah untuk memperjuangkan Islam ini. Nabi tetap mendakwakan agar dia masuk Islam. Sampai di akhir hayatnya pun Nabi mengajak dia untuk masuk Islam, tetap tidak bisa. Bahkan turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak dapat menunjuki orang yang kau cintai, dan Allah menunjuki kepada siapa yang ia kehendaki. Jadi kita diberikan hidayah oleh Allah untuk mengucapkan kalimat ini. Tapi yang lebih penting lagi, diberikan hidayah itu taufik untuk belajar tentang kalimat ini, memahami kalimat ini dan mengamalkan kalimat ini. Sebab banyak kaum muslimin yang mengucapkan kalimat ini tapi tidak tahu tentang artinya, tidak tahu tentang rukun, tidak tahu tentang syarat, dan tidak dapat mengamalkan kalimat ini. Makanya kita bersyukur dengan nikmat yang paling besar Allah tunjuki kita dengan hidayah itu taufik. Kalimat ini merupakan kalimatul Islam. Kalimat ini kalimat Islam. Kalimat ini merupakan miftah dari salam, kunci gerbang kebahagiaan, kunci surga. Sebab orang yang mengucapkan kalimat ini dia akan masuk surga asal dia memahami dan mengamalkan
dari kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat ini darah dan harta kita akan terpelihara. Dan dengan kalimat ini ditegakkannya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita perang melawan orang kafir, karena orang kafir itu tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak mengucapkan kalimat syahadat. Kita perang, ditegakkannya jihad, dikeluarkannya pedang ini untuk membunuh orang kafir karena mereka tidak mengucapkan kalimat syahadat. Kalau mereka sudah mengucapkan kalimat syahadat, terpelihara darah dan hartanya. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu salata wa yu'tu zakata fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah taala." Rasulullah bersabda, aku diperintah untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mereka bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak untuk diibadahi melainkan hanya Allah saja, dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Mereka menegakkan salat, mengeluarkan zakat. Apabila mereka melakukan yang demikian, maka terpelihara dariku darah mereka dan harta mereka kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Artinya kita diperintah untuk memerangi manusia ini sampai mereka mengucapkan kalimat syahadat. Jihad ini yang dikatakan jihadul fatah wa jihadul talab. Memerangi orang-orang kafir sehingga mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan ini ketentuannya jihadul talab wa jihadul fatah, harus ada daulah, harus ada imam, dan harus tujuannya untuk menegakkan syariat Islam di muka bumi ini. 3 syaratnya. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah sebagai imam di Madinah An-Nabawiyah. Ada daulah, kemudian imam, dan tujuannya untuk menegakkan syariat Islam ini. Maka Rasulullah mengirimkan pasukan agar kaum kufar masuk ke dalam Islam ini untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau seandainya mereka tidak mau, mereka mau damai, ada ketentuannya. Atau mereka masuk ke dalam pemerintahan Islam, mereka hina, menjadi kafir dhimmi, ada yang kafir muahad. Tapi kalau mereka tidak mau tetap memerangi, maka mereka tetap kafir harbi. Di mana saja ketemu dengan mereka, itu harus diperangi. Faqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah mereka di mana saja mereka berada, kalau mereka sebagai kafir harbi. Tapi mereka ditawarkan nanti berapa untuk mengucapkan syahadat, kalau tidak bayar jizyah, kalau tidak menjadi yang lainnya, yaitu menjadi orang-orang yang di bawah pemerintahan Islam. Jadi diperintahkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat. Kemudian kalimat ini, kita kembali lagi, kalimat la ilaha illallah merupakan yang pertama yang wajib didakwahkan. Kalimat ini merupakan yang pertama kali didakwahkan, yang wajib kita dakwahkan kepada kaum muslimin. Sebagaimana Rasulullah SAW mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, maka Nabi mengatakan, sesungguhnya engkau datang kepada kaum dari ahlul kitab, maka adalah yang pertama kali kamu dakwakan yaitu untuk beribadah kepada Allah saja. Dan dalam riwayat yang lain, ajaklah mereka untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kalimat ini merupakan pokok agama, asas agama, dan tiang daripada agama ini. Dan ini yang dikatakan urwatul wuthqa. Kalimat ini kalimatul haq, kalimatul taqwa, al-qaulul thabit, kalimatul tayyibah, a'zamul hasanat. Kalimat la ilaha illallah ini. Makanya kita harus paham tentang kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat ini banyak namanya. Kalimat la ilaha illallah dikatakan juga kalimat apa? Kalimatul Islam.
kalimatul ikhlas. Seperti Ibnu Rajab Al-Hambali menulis kitab namanya Kalimatul Ikhlas, membahas tentang syahadat ini. Kalimatul taqwa. Kemudian juga dikatakan al-qaulu tsabit, la ilaha illallah ini. Dikatakan juga al-kalimatut thayyibah. Kemudian dikatakan juga a'zamul hasanat. Kalimat la ilaha illallah dikatakan juga afdalul dzikri. Afdalul dzikri. Kalimat la ilaha illallah. Dan ini kalimat yang paling agung, paling besar, yang nanti seluruh manusia ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini oleh Ibnu Qayyim, wahiyal kalimatul azimatul lati anha yus'alul awwaluna wal akhirun. Dengan kalimat ini akan ditanya orang yang pertama, makhluk yang pertama dan terakhir. Fala tazulu qadamal abdi baina yadayillahi hatta yus'ala an mas'alataini. Tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba di hadapan Allah sehingga ditanya dua masalah. Dua masalah akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Madza kuntum ta'budun, apa yang kalian sembah? Wa madza ajabtumul mursalin, dan apa yang kalian penuhi dari panggilan para rasul. Jawaban yang pertama yaitu dengan mewujudkan kalimat la ilaha illallah. Jawaban yang kedua yaitu dengan mewujudkan kalimat Muhammad Rasulullah. Jadi yang pertama dengan memahami tentang makna ini, mengamalkannya, dan yang kedua mengetahui tentang makna Muhammad Rasulullah, menetapi, tunduk dan taat. Ini dijelaskan dalam kitab Zadul Ma'ad juz yang pertama, dijelaskan juga dalam kitab Ma'arijul Qabul bi syarhi Sulamil Usul ila Ilmil Usul fit Tauhid oleh Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami, dan juga dijelaskan oleh Ibnu Rajab dalam bukunya Kalimatul Ikhlas. Ini yang pertama, pembahasan yang pertama tentang kedudukan la ilaha illallah. Jadi kalau antum dibacakan ini, baru antum tahu bagaimana kedudukan kalimat la ilaha illallah. Sebab dengan kalimat ini diciptakannya langit dan bumi. Makhluk ini Allah ciptakan untuk menegakkan kalimat ini, yaitu menegakkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian Allah masukkan manusia ke surga dengan neraka dengan kalimat ini. Ditegakkannya jihad dengan kalimat ini. Jadi semuanya permasalahan itu kembali kepada dasar kalimat la ilaha illallah. Kemudian pembahasan yang kedua. Yang kedua, al-mabhatsu tsani, makna la ilaha illallah. Pembahasan yang kedua yaitu makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah, sebelum saya bacakan dari kitab ini, bahwa makna la ilaha illallah, ada orang yang mengartikan tentang makna la ilaha illallah dengan la ma'buda illallah. Ini tidak betul. Ada juga yang mengartikan la raziqa illallah, la malika illallah, la mudabbira illallah. Ini juga keliru, karena memahami la ilaha illallah sebatas tauhid rububiyah. Sebatas tauhid rububiyah. Jadi ada yang memahami kalimat la ilaha illallah dengan makna la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah. Ini salah, karena banyak yang disembah selain Allah. Maka harus ditambah dengan la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Jadi harus ditambah dengan benar. Sebab yang disembah selain Allah banyak, tapi semuanya tidak benar. Kemudian kalau diartikan juga la ilaha illallah dengan arti la khaliqa, la raziqa, la malika, la mudabbira illallah, ini juga salah. Karena apa? Hanya mengartikan kepada tauhid apa? Rububiyah. Kalau sebatas rububiyah, orang-orang musyrik Makkah mengakui tentang kalimat la ilaha illallah. Mereka ketika disuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka tidak mau. Karena apa? Mereka tahu konsekuensi dari la ilaha illallah, beribadah hanya kepada Allah saja. La ma'buda bihaqqin illallah. Mereka tidak mau mengucapkan kalimat ini. Nabi menyuruh mereka, qulu la ilaha illallah tuflihu, kata Nabi. Ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalian akan bahagia, kalian akan menang. Tidak mau mereka, karena mereka tahu dengan mengucapkan kalimat ini berarti mereka harus mengingkari semua yang disembah selain Allah dan menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Mereka tahu itu, mereka tidak mau mengucapkan. Makanya kalau diartikan dengan tidak ada penciptaan, tidak ada pemberi rezeki, tidak ada yang memiliki, tidak ada
sebatas itu salah. Karena apa? Hanya sebatas tauhid rububiyah. Itu dua sudah. Yang pertama yang mengartikan dengan la ma'buda illallah, ini salah. Yang kedua yang mengartikan sebatas la raziqa la khaliqa, ini juga salah. Ada lagi yang ketiga yang mengartikan bahwa la ilallah itu yaitu mengucapkan kalimat ini dengan mengeluarkan sesuatu yang jelek dari hati, memasukkan kalimat yang bagus. Ini juga salah. Dari mana pengertian yang seperti itu? Gak ada ulama salaf mengartikan seperti itu. Mengeluarkan sesuatu yang kotor dari hati, memasukkan yang bersih. Dari mana? Dan ini juga kalau seandainya pun mereka artikan dari tauhid rububiyah, sebatas rububiyah saja. Sedangkan Allah lebih daripada itu. Jadi ini saya sebutkan 3 yang salah. Mungkin ada lagi 4 atau 10 nanti. Ya, banyak sebab orang yang menyimpang dari manhaj yang hak, manhaj yang benar, manhaj salaf, mereka membuat sesuatu yang baru, yang muhdats, yang tidak ada keterangan dari ulama salaf. Sekarang makna yang sebenarnya. Makna yang sebenarnya, makna Allah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Jadi la ma'buda bihaqqin illallah, atau la ma'buda bihaqqin illa ilahun wahid. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya satu ilah, ya Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan dalam kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid, dijelaskan dalam kitab Fathul Majid, dijelaskan dalam kitab Ma'arijul Qabul, dijelaskan dalam penjelasan Syekh bin Baz tentang makna la ilaha illallah. Kemudian juga dalam usul as-salata dijelaskan demikian. Dalil tentang makna la ilaha illallah ma'budah bihaqqin illallah, dalil tentang syahadat la ilaha illallah ini, dalilnya yang pertama di dalam surah Ali Imran ayat 18. Surah Ali Imran ayat 18. Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah, dan juga disaksikan oleh para malaikat, orang-orang yang berilmu tegak dengan keadilan. Tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah yang maha gagah dan maha bijaksana. Yang kedua yaitu dari surah An-Nahl, surah 16 ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul, hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan jauhkanlah taghut. Yang ketiga dalam surah Al-Hajj ayat 62. Dalam surah Al-Hajj ayat 62 Allah berfirman, dzalika bi anna Allaha huwal haqq, dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Yang demikian bahwasanya Allah itulah yang hak dan selain yang disembah selain Allah itu adalah batil, dan bahwasanya Allah yang maha tinggi dan maha besar. Jadi Allah yang benar dan selain Allah itu batil, dan Allah itu yang maha tinggi dan maha besar. Kemudian ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan ilah kalian adalah ilah yang satu. Jadi Allah yang disembah itu hanya satu, tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Dan masih banyak lagi yang lain yang menunjukkan bahwa la ma'budah bihaqqin illallah. Atau anda melihat juga dalam surah Al-Imran ayat 64. Surah Al-Imran ayat 64.
Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Katakanlah wahai ahlul kitab, kemarilah kepada satu kalimat yang sama antara kami dengan kamu. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah, dan tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, dan tidak boleh sebagian dari kita mengambil sebagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan jika kalian berpaling, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Ini ayat-ayat yang sekian banyak yang menunjukkan tentang makna la ilaha illallah. Jadi tidak ada ilah melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Puluhan ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tidak ilah yang berhak untuk diibadahi melainkan hanya Allah saja. Kemudian tentang makna la ilaha illallah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh tentang la ilaha illallah, beliau dijelaskan tentang makna al-ilah. Makna al-ilah, kata beliau, bahwa al-ilah itu diambil dari aliha ya'lahu ilahan. Aliha ya'lahu ilahan, yakni ma'budan. Diambil dari kata ta'allahal qalbu lillahi bil hubbi wal khudu wal inqiyadi lahu wahdahu la syarikalah. Ini dalam kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid dan juga dalam kitab Fathul Majid, yaitu hati ini tunduk, beribadah, cinta hanya kepada Allah, tidak ada sekutu baginya. Hati ini tunduk, beribadah, cinta hanya kepada Allah, tidak ada sekutu baginya. Dikatakan la ilaha illallah li'annahul ilahul haqqul ladzi ta'lahuhul qulubu mahabbatan wa ijlalan wa inabatan wa ikraman wa ta'ziman wa dhullan wa khudu'an wa khaufan wa raja'an wa tawakkula. Dikatakan la ilaha illallah karena tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah, yang dicintai oleh hati, yang semua makhluk ini wajib untuk menghormati dan memuliakan Allah. Mereka wajib bertaubat hanya kepada Allah. Mereka wajib memuliakan Allah. Mereka wajib mengagungkan Allah. Mereka wajib tunduk dan hina hanya kepada Allah. Mereka wajib takut dan mengharap hanya kepada Allah, dan mereka tawakal hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Ini makna la ilaha illallah. Ini menunjukkan apa? Bahwa yajibu ifradullah ta'ala bi jami'i anwa'il ibadah. Wajib kita mentauhidkan Allah dengan seluruh macam ibadah. Kita berdoa hanya kepada Allah, kita takut hanya kepada Allah, kita cinta hanya kepada Allah, kita tawakal hanya kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah, kita menyembelih karena Allah dan menurut syariat Allah, kita bernazar karena Allah dan menurut syariat Allah, kita sujud hanya kepada Allah, kita mengharap, kita cemas, kita khusyuk, kita minta tolong di saat sulit, minta perlindungan hanya kepada Allah. Jadi semua ibadah itu kita lakukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan kalimat la ilaha